Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Deden Prasetyo, kemudian ada rekan saya Irfana Vivianti, Iki Astri Muktiani, dan Vivian Antonia Rosana. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang audit pemasaran. Untuk yang pertama, tentang definisi audit pemasaran. Audit pemasaran adalah sebuah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran dalam sebuah perusahaan. Jadi audit pemasaran di sini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengevaluasi sistem pemasaran dalam suatu perusahaan, yang kemudian dicari permasalahan apa yang terjadi di sistem pemasarannya, kemudian dicari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pemasaran perusahaan tersebut gitu. Kemudian untuk yang kedua, tujuan dan manfaat audit pemasaran, yaitu tujuan utamanya untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Sementara manfaatnya adalah dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam sebuah pemasaran perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Jadi di sini tujuan dan manfaat dari audit pemasaran sendiri adalah menemukan ancaman-ancaman apa yang terjadi dalam pemasaran sebuah perusahaan, kemudian dicari solusi sehingga kinerja pemasaran dari sebuah perusahaan itu akan lebih meningkat gitu. Untuk yang ketiga, ada tipe audit pemasaran. Yang pertama, di sini ada dua tipe. Yang pertama, audit fungsional yang sifatnya vertikal, kemudian yang kedua ada audit menyeluruh yang sifatnya horizontal. Untuk yang pertama, audit yang fungsional yang sifatnya vertikal adalah audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran, meliputi penjualan dan periklanan. Sedangkan audit yang kedua, yaitu audit menyeluruh yang sifatnya horizontal, yaitu melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Dalam pelaksanaannya, audit pemasaran kebanyakan memakai campuran dari dua tipe tadi, yaitu tipe fungsional dan tipe menyeluruh. Kemudian sistematikanya adalah manajemen menginginkan analisis menyeluruh terhadap fungsi pemasaran untuk mengetahui adanya indikasi berbagai permasalahan dan kemudian memilih salah satu dari ancaman atau permasalahan tersebut, kemudian dicarikan solusi sehingga dapat menanggulangi atau mengatasi ancaman dari sistem pemasaran tersebut gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan tujuan audit yang ada di halaman 166, dan kemudian dilanjutkan mengenai pelaksanaan audit pemasaran yaitu di halaman 167. Nah, untuk ruang lingkup dan tujuan audit sendiri itu dibagi menjadi 6 wilayah, yaitu audit lingkungan pemasaran, yang kedua audit strategi pemasaran, kemudian ada audit organisasi pemasaran, kemudian ada audit sistem pemasaran, kemudian ada audit produktivitas pemasaran, kemudian ada audit fungsi pemasaran. Nah, untuk audit lingkungan pemasaran sendiri itu bertujuan untuk mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang sudah berhasil dengan dilakukannya penilaian terhadap pelanggan atau faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap pemasaran dari perusahaan itu sendiri, baik meliputi aspek ekonomi, teknologi, sosial maupun politik. Nah, selanjutnya ada audit strategi pemasaran. Nah, itu biasanya digunakan untuk menentukan apakah perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuan perusahaan itu sendiri atau yang sesuai dengan lingkungan yang sedang dihadapi pada saat itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga ada audit organisasi pemasaran. Itu digunakan untuk menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan.
Nah, kemudian ada audit sistem pemasaran, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai untuk mengerjakan tugas rutin yang dimiliki dari bidang pemasaran itu sendiri. Nah, kemudian ada audit produktivitas pemasaran, yaitu untuk digunakan menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk kelompok pelanggan dengan menggunakan analisis biaya. Nah, kemudian selanjutnya ada audit fungsi pemasaran, yaitu dilakukannya audit secara mendalam mengenai bauran pemasaran, yaitu meliputi produk, harga, distribusi, tenaga penjualan, kemudian periklanan, promo. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menyimak di halaman 167, yaitu pelaksanaan audit pemasaran, yaitu bisa dilakukan dengan mengikuti 4 tahapan, yaitu yang pertama audit pendahuluan, kemudian yang kedua ada review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan, kemudian yang ketiga ada audit lanjutan, kemudian yang keempat ada pelaporan. Nah, sebelumnya apabila perusahaan baru pertama kali diaudit, itu hal yang perlu diperhatikan pertama kali adalah keputusan untuk menentukan siapa yang akan melakukan audit dan kapan pelaksanaannya. Nah, kemudian karena hal tersebut itu sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan atau pencapaian dari tujuan audit itu sendiri. Nah, untuk pelaksanaan audit, perusahaan dapat menentukan berasal dari mana, yaitu yang pertama bisa berasal dari dalam perusahaan atau berasal dari luar perusahaan. Yaitu kalau misal dari dalam perusahaan bisa menggunakan manajer departemen. Nah, kalau misal mau berasal dari luar perusahaan bisa menggunakan konsultan bisnis atau auditor eksternal. Nah, kemudian untuk yang dipertimbangkan selanjutnya itu adalah waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan setiap akhir tahun atau secara gradual. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam perencanaan audit itu apakah akan dilakukan secara horizontal atau vertikal. Nah, untuk pengertian dari audit yang dilakukan secara horizontal atau vertikal tadi sudah dijelaskan oleh saudara Dede di depan, atau teman-teman bisa menyimak kembali di halaman 164. Nah, kemudian selain itu juga dalam menjalankan audit atau melaksanakan prosedur audit, perusahaan atau audit harus dilakukan secara sistematis. Saya, Ika Astri Muktiani, NPM 74, ingin menjelaskan slide selanjutnya. Proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran merupakan proses menganalisis peluang-peluang pasar, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengelola upaya-upaya pemasaran. Proses ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas pemasaran dalam suatu strategi pemasaran yang ditetapkan perusahaan dan sumber daya yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama, menentukan konsumen sasaran. Perusahaan harus memilih segmen terbaik yang akan dilayani dan merancang strategi yang tepat untuk memperoleh laba yang tinggi dalam melayani segmen tersebut. Proses ini meliputi 3 tahapan penting. Yang pertama, segmentasi pasar. Merupakan proses pengelompokan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang sama. Segmen pasar bisa dibedakan berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmen pasar adalah sekelompok konsumen yang memberikan tanggapan dengan cara yang sama terhadap serangkaian dorongan pemasaran tertentu. Yang kedua, penetapan pasar sasaran merupakan proses untuk mengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Dengan sumber daya yang terbatas, tidak mungkin bagi perusahaan untuk melayani semua segmen pasar yang ada. Yang ketiga, penentuan posisi pasar mengatur suatu produk untuk menempati tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan relatif terhadap produk-produk saingannya di dalam pikiran konsumen sasaran. Identifikasi terhadap keunggulan bersaing adalah hal pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memutuskan posisi produknya. Yang kedua, mengembangkan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dapat dipadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Keputusan bauran pemasaran meliputi keputusan terhadap 4 variabel penting dalam pemasaran. Yang pertama, produk. Mencerminkan kombinasi barang dan atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Keputusan produk mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan produk tersebut, termasuk berbagai atribut yang melekat seperti kualitas, fitur, daya tahan, desain, kesesuaian, dan berbagai atribut lainnya. Di samping itu, keputusan produk juga menyangkut masalah merek dan kemasan. Yang kedua, harga. Pada dasarnya mencerminkan pengorbanan yang harus dilakukan konsumen untuk mendapatkan dan menggunakan suatu produk.
Harga yang bisa dikendalikan perusahaan hanya berkaitan dengan berapa jumlah uang yang harus diserahkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Keputusan harga merupakan keputusan strategis karena berhubungan erat dengan posisi produk di pasar dan menjadi penumpang keunggulan bersaing perusahaan. Yang ketiga, tempat. Berkaitan dengan usaha perusahaan menjadikan produk selalu siap tersedia untuk konsumen sasaran dalam jumlah dan waktu yang tepat. Ada beberapa tingkatan dalam saluran pemasaran mulai dari agen sampai dengan toko-toko pengecer. Yang terakhir, promosi mencerminkan berbagai aktivitas untuk mengomunikasikan dan mensosialisasikan keunggulan-keunggulan produk kepada konsumennya. Penentuan metode promosi, materi periklanan, dan pemilihan media merupakan hal yang sangat penting yang mempengaruhi keberhasilan dan promosi tersebut mencapai tujuannya. Yang ketiga, mengelola upaya pemasaran. Melibatkan 4 fungsi utama manajemen pemasaran. Yang pertama, analisis pemasaran. Analisis pemasaran memberikan gambaran berbagai peluang, ancaman, kekuatan perusahaan, termasuk berbagai kelemahan yang bisa menjadi hambatan untuk bermain di pasar menghadapi pesaing. Berdasarkan informasi ini, kemudian perusahaan menyusun suatu rencana pemasaran. Yang kedua, perencanaan pemasaran. Rencana pemasaran menentukan terlebih dahulu berbagai program atau aktivitas pemasaran yang akan dilakukan perusahaan di masa yang akan datang, termasuk memutuskan strategi pemasaran yang akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Rencana bisa disusun dalam bentuk rencana jangka panjang, menengah, maupun pendek. Yang ketiga, implementasi pemasaran. Menjadikan suatu rencana ke dalam berbagai program atau aktivitas yang secara efektif menerapkan rencana pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Semua sumber daya SDM, keuangan, fasilitas, informasi, dan sebagainya dikoordinasikan untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan rencana. Keberhasilan implementasi pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, diantaranya program tindakan, struktur organisasional formal, sistem keputusan dan penghargaan, SDM, dan budaya perusahaan. Yang terakhir, pengendalian pemasaran merupakan proses pengukuran dan evaluasi hasil-hasil strategi dan rencana pemasaran, serta pengambilan tindakan-tindakan korektif untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pemasaran akan tercapai. Pengendalian pemasaran meliputi 4 tahapan penting. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja. Dan yang terakhir, tindakan perbaikan. Pengendalian pemasaran mencakup 2 pengendalian penting yang meliputi pengendalian operasi dan pengendalian strategis. Pengendalian operasi menekankan pada audit operasional yang sedang berjalan untuk membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan rencana tahunan dan menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan antara kinerja yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara pengendalian strategis menekankan pada evaluasi apakah strategi yang ditetapkan perusahaan masih sesuai dengan peluang-peluang yang tersedia dan kondisi persaingan yang sedang terjadi. Selanjutnya, program kerja audit. Program audit memberikan landasan yang sistematis dalam audit sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan sesuai dengan rencana. Program audit dibuat untuk setiap tahap audit sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh pada setiap tahapan tersebut. Program kerja audit memuat berbagai pertanyaan penting untuk mendapatkan data atau informasi sesuai tujuan audit yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan program audit komprehensif fungsi pemasaran sesuai dengan tahap-tahap auditnya. Pada tabel 6.1, program audit mengenai audit pendahuluan bisa dilihat di halaman 173. Kemudian tabel 6.2, program audit mengenai review dan pengujian sistem pengendalian manajemen dapat dilihat pada halaman 174. Kemudian di slide selanjutnya ada audit lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Lingkungan pemasaran terdiri dari 2 kelompok besar, yang pertama lingkungan mikro, yang kedua lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang terdiri dari kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan dalam melayani pelanggannya. Lingkungan mikro terdiri dari 5 pelaku utama. Yang pertama ada perusahaan. Perusahaan terdiri atas sejumlah departemen dan tingkat manajemen yang saling berkaitan yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen pemasaran. Berbagai program pemasaran yang dikelola perusahaan tidak akan mampu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien tanpa dukungan yang seimbang dari departemen-departemen yang lain.
Hubungan suatu fungsi departemen di dalam perusahaan dengan fungsi departemen yang lain akan menjadi suatu rangkaian rantai internal. Hubungan seperti ini yang akan menjadikan perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien. Untuk yang kedua, ada pemasok. Pemasok bisa dalam bentuk perusahaan atau individu yang menyediakan berbagai sumber daya kepada perusahaan. Pemasok sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, hubungan perusahaan dengan pemasok harus dikelola sebaik mungkin sebagai suatu nilai perusahaan karena pada dasarnya pemasok adalah rantai nilai eksternal. Untuk yang ketiga, ada perantara pemasaran. Perantara pemasaran menjadi agen bagi perusahaan yang memastikan produk sampai kepada pelanggan atau pasar secara tepat waktu, tepat kualitas, dan kuantitasnya. Perantara pemasaran terdiri atas makelar, perusahaan distribusi fisik, biro jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Untuk yang keempat, yaitu pelanggan. Setiap perusahaan harus selalu berusaha untuk memuaskan para pelanggannya. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh nilai yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya. Umpan balik yang diperoleh dari pelanggan harus dijadikan sebagai dasar dalam aktivitas peningkatan kepuasan pelanggan bagi perusahaan. Untuk yang terakhir, yaitu pesaing. Hubungan perusahaan dengan pesaingnya berkaitan dengan pemahaman strategi yang diterapkan oleh pesaing dalam menguasai daya beli dan kemampuan berkonsumsi di masyarakat. Manajer harus secara cermat menganalisis pengaruh dari kecenderungan yang terjadi sebagai akibat perusahaan kondisi ekonomi terhadap kinerja pemasaran perusahaan. Selanjutnya ada lingkungan makro. Lingkungan makro merupakan kekuatan kemasyarakatan yang lebih luas yang mempengaruhi segenap lingkungan mikro perusahaan dan keputusan-keputusan strategis pemasaran. Lingkungan makro terdiri atas yang pertama, lingkungan alam. Energi merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui dan mengalami ketersediaan yang semakin tipis. Langkanya sumber daya alam mengharuskan perusahaan untuk secara terus-menerus memperbaiki proses operasinya, sehingga dapat berjalan lebih efisien untuk menghasilkan produk dengan harga relatif yang lebih murah dari pesaing tanpa mengorbankan kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk yang kedua, ada lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi menciptakan peluang baru bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan program pemasarannya dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Jika perusahaan tidak mampu menyerap dan menyesuaikan program pemasarannya tersebut, maka perkembangan teknologi yang terjadi akan menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan. Untuk yang ketiga, ada lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari lembaga-lembaga hukum dan advokasi, instansi pemerintah, dan kelompok-kelompok penekan lainnya yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dalam melakukan aktivitasnya termasuk pemasaran. Untuk yang terakhir, lingkungan budaya. Lingkungan budaya dikembangkan oleh institusi dan kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dasar di masyarakat yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam mendapatkan dan menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian ada audit strategi pemasaran. Perencanaan strategi merupakan proses untuk mengembangkan dan menjaga suatu kesesuaian strategi di antara tujuan dan kemampuan perusahaan dengan peluang pemasaran yang selalu berubah. Perencanaan strategi bersandar kepada pengembangan misi perusahaan yang jelas, tujuan pendukung, portofolio usaha yang sehat, dan strategi fungsional yang terkoordinasi. Untuk selanjutnya ada audit sistem pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan secara akurat dan tepat waktu. Sistem informasi pemasaran dirancang untuk menghubungkan kebutuhan manajer terhadap informasi berbagai aktivitas pemasaran yang telah dilakukan dan memenuhi kebutuhan informasi tersebut dalam menjalankan fungsi manajerialnya. Suatu informasi pemasaran yang bermanfaat memiliki karakteristik yang pertama relevan, yang kedua cukup, yang ketiga kompeten, yang keempat efisien. Selanjutnya ada sumber-sumber informasi. Informasi pemasaran dapat dikembangkan dari 3 sumber utama. Yang pertama, catatan internal perusahaan. Informasi catatan internal merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber dalam perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan mendeteksi masalah serta peluang pemasaran.
Untuk yang kedua, ada intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan informasi harian tentang berbagai perkembangan yang terjadi di lingkungan pemasaran. Informasi ini adalah informasi yang bersumber dari luar perusahaan yang dapat diperoleh melalui intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran berusaha menggali berbagai informasi yang relevan yang berkembang di lingkungan pemasaran perusahaan. Untuk yang ketiga, ada riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik ke pemasar melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran. Untuk yang terakhir ada pemanfaatan kebutuhan informasi pemasaran. Manajer pemasaran harus secara optimal memanfaatkan informasi yang merupakan hasil dari sistem informasi pemasaran dalam pengambilan keputusannya. Pemanfaatan informasi secara optimal dalam pengambilan keputusan berarti manajemen telah memanfaatkan sistem informasi pemasaran yang dimiliki secara efektif dan efisien. Segala keputusan yang diambil manajemen harus berdasarkan fakta dan analisis atas fakta tersebut secara mendalam. Terkait kasus yang telah kami dapatkan, yaitu kontroversi antara taksi online dan taksi konvensional yang terjadi pada beberapa waktu lalu atau terjadi sekitar tahun 2017. Nah, pada waktu itu terjadi aksi demo yang dilakukan oleh para pengemudi taksi konvensional yang menolak adanya taksi online hingga berujung aksi radikalisme. Di sini taksi konvensional sendiri itu menilai bahwa layanan transportasi yang berbasis online melakukan persaingan harga yang tidak sehat untuk mendapatkan konsumen. Nah, dapat kami simpulkan dari pemaparan kasus tersebut adalah yang pertama, adanya ketidaksiapan taksi konvensional untuk menerima kemajuan teknologi sehingga tidak mampu menghadapi persaingan berbasis teknologi. Kemudian yang kedua, ada tidak adanya inovasi yang dilakukan oleh taksi konvensional seiring berjalannya waktu. Padahal jika kita lihat konsep belanja online telah kita dapatkan sejak lama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ketidakpastian pemerintah sebagai regulator dalam mengantisipasi dampak globalisasi. Kemudian jika kita memposisikan sebagai konsumen sendiri, kita akan condong memilih penyedia layanan yang mudah dan praktis. Nah, tetapi hal yang sangat mencolok di sini yang membedakan antara taksi konvensional dengan taksi online yaitu dari cara pemesanan dan juga biayanya. Nah, padahal jika kita lihat keberadaan taksi konvensional ini sendiri sudah ada atau sudah dikenal masyarakat sejak dulu sebelum adanya kemunculan dari taksi online ini sendiri. Nah, tetapi tidak ada inovasi yang diberikan sehingga memungkinkan faktor yang telah kami sebutkan tadi itu untuk muncul. Untuk solusinya sendiri, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018. Nah, dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, taksi konvensional dinilai cukup kuat dalam menghadapi persaingan bisnis untuk saat ini. Nah, kalau kita perhatikan di tahun ini, taksi konvensional sendiri telah bangun, yaitu dia telah memiliki aplikasi pemesanan yang dapat diakses oleh pengguna smartphone. Nah, kemudian juga untuk taksi konvensional sendiri sekarang telah bekerja sama dengan perusahaan vintage, sehingga tidak mengharuskan untuk penumpang atau konsumennya untuk bertransaksi secara tunai. Jadi dapat dilakukan dengan menggunakan transaksi non tunai. Nah, untuk kesimpulannya dari kasus yang telah kami paparkan adalah dalam menghadapi persaingan bisnis perlu adanya inovasi. Inovasi ini yang merupakan salah satu strategi bisnis yang juga harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan, keadaan lingkungan yang dihadapi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Nah, terima kasih, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.